Jadi pasal yang pertama ini yang merupakan adab seorang ulama bersama para muridnya secara mutlak dan dalam halakohnya ya. Yani ikhlas dalam mengajar murid-muridnya. Tujuannya untuk menghidupkan syariat ya, mengharapkan wajah Allah ya, meninggikan kalimat Allah, dan juga diantaranya mewujudkan pahala melalui mereka, mendapatkan keberkahan juga ya, dan mendoakan rahmat untuk mereka juga agar termasuk apa, gerbong umat Rasulullah. Jadi sudah jelas bagaimana Allah, malaikat-malaikatnya, dan penduduk langit dan bumi itu bahkan semut saja gitu ya, itu mendoakan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Maka demi Allah, sangat tinggi sekali kedudukan orang yang mengajarkan ilmu dengan ikhlas ya, kedudukan yang besar, dan mendapatkannya itu adalah keberuntungan yang besar ya, Masya Allah. Jadi beruntunglah, berbahagialah bahwa orang-orang yang senantiasa mengajarkan ilmu, menyampaikan ilmu, berbahagialah ya. Gitu. Kami berlindung kepada Allah dari rintangan-rintangannya dan pengaruh-pengaruhnya ya, serta sebab-sebab kegagalan untuk mendapatkannya. Ikhwatullah yang kedua, yakni tidak menolak mengajar hanya karena niat muridnya belum ikhlas ya. Jadi misalnya ada ambisi tertentu, muridnya dia belum ikhlas, si murid itu ya kita tetap ajarkan ya, tetap ajarkan, kita sampaikan niat yang benar gitu. Kan gitu kan. Bagaimana dulunya kan bahwa para salaf mencari ilmu itu bukan untuk akhirat sebenarnya, dapat kehormatan mereka itu ya, dapat dunia. Tapi lama-lama ketika dipelajari dan dipelajari, hanya jadi ikhlas ya, jadi mencari akhirat ya, prioritas akhirat dengan wasilah menurut ilmu gitu ya. Jadi nih sebagian salaf berkata ya, bahwa hendaknya tidak menolak mengajar murid hanya karena niatnya itu belum ikhlas. Karena niat ikhlas diharapkan akan terwujud, menyusul berkahan ilmu ya, bisa terwujud baginya ya. Kalau benar ilma lighoirillah fa'aba an yakuna illa lillah. Kami mencari ilmu karena selain Allah, namun ilmu itu menolak kecuali karena Allah. Jadi ini khotufillah, karenanya kan yang utama bagi kita itu sebagai orang yang menyampaikan itu, diantaranya adalah sudah kita ketahui bahwa kita bisa jadi lebih utama daripada ahli ibadah ya. Fadlul alim alal abidi fadli ala adnaku. Keutamaan seorang ulama itu ya, di atas ahli ibadah adalah seperti keutamaanku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Rasulullah juga sabda innallaha wa malaikatahu dan seterusnya gitu ya. Sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya dan seterusnya gitu ya. Sehingga bagaimana ini ya, dimuliakan dengan doa-doa dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau dari
Allah, berarti kita diampuni gitu ya. Dari malaikatnya kita didoakan gitu ya. Nah, ikhwatu fillah, ada yang mengatakan, nanya, akhirnya kami mencarinya karena Allah. Kenapa mencarinya karena Allah? Juga karena seandainya niat ikhlas merupakan syarat dalam mengajar murid-murid pemula, padahal ia sulit bagi kebanyakan dari mereka. Saya hal itu membuat banyak orang dan belajar ilmu. Tapi saya perlu mendorong murid pemula untuk niatnya ikhlas, ya. Disampaikan niatnya harus ikhlas, ya gitu. Ya secara bertahap melalui perkataan dan perbuatannya. Sesudah murid merasa dekat, maka Syekh menanamkan dalam hatinya bahwa berkat kebaikan niat, dia akan meraih derajat yang tinggi di bidang ilmu dan amal. Sanggup menangkap bagian-bagian ilmu yang cermat dan berbagai bentuk hikmah, cahaya baginya dan kelapangan untuk dadanya. Bimbingan kepada tekad dan meraih kebenaran. Kehidupan yang baik, kebenaran dalam perkataan, dan ketinggian derajat pada hari kiamat. Nah itu. Nah, Alhamdulillah rahimahullah, satu pasal lagi ya, yang ketiga nih, agar mendorong para murid terhadap ilmu itu dan zuhud terhadap dunia. Itu. Jadi kita harus motivasi murid itu untuk menuntut ilmu dalam berbagai kesempatan dengan menjelaskan apa yang Allah Ta'ala sediakan untuk para ulama berupa derajat-derajat yang mulia. Bahwa para ulama adalah waris para nabi. Anbiya ya. Dan seperti ini masjidnya Rasul Anbiya gitu ya. Tapi orangnya juga harus demikian juga ya. Itu orang yang senantiasa menuntut ilmu sebagai waris para nabi gitu ya. Dan para syuhada ingin seperti mereka, dan kemuliaan-kemuliaan lainnya yang berkenaan dengan ilmu. Dan para ulama di banyak ayat, hadis, athar, dan bait syair. Di samping itu juga hendaknya saya juga, guru itu harus mendorong secara bertahap untuk melakukan hal-hal yang menunjangnya dalam meraih ilmu, berupa batasi diri pada hal yang mudah gitu ya, dan kadar yang cukup dari dunia, serta sikap qanaah, nah gitu ya, dorong sikap qanaah gitu ya terhadapnya, agar hatinya tidak disibukkan dengan keterkaitan pada dunia. Alam pikirannya dikuasai oleh dunia misalnya, dan fokus perhatiannya terpecah disebabkan apa? Dunia. Itu ya. Itu yang kadang beratnya itu ya. Itu kenapa hafalan hilang juga karena pikiran dunia gitu. Terlalu banyak pikirannya gitu kepada dunia. Ya, jadi hanyalah sebagian kecil ya, nggak apa-apa, salah gitu ya. Kalau nggak masalah kita berpikir tentang dunia sebagian kecil ya untuk fasilitas dakwah dan ibadah gitu ya. Terus terlalu dalam lah pikiran pada dunia maya. Sesungguhnya kebersihan hati dan ambisi kepada dunia akan memperbanyaknya serta penyesalan terhadap kegagalan. Untuk meraihnya lebih memfokuskan hatinya, lebih menenangkan dadanya, ya. Maka bersihkan, ya, bersihkan hati dan bersihkan jiwa dari ambisi terhadap dunia yang berlebihan, tuh ya gitu. Lebih mulia untuk dirinya ya, dengan demikian itu ya, lebih tinggi kedudukannya, lebih minimalkan orang-orang hasad terhadapnya kan, itu ya. Kalau ambisinya dunia ya kan ada orang yang hasad aja, pasti ada saja gitu orang yang hasad. Tapi kalau ambisinya akhirat ya gimana dah ya? Orang hasad ya gitu, enggak kan gitu ya. Dan lebih membantunya menjaga ilmu dan meningkatkannya. Jadi terjaga ilmu itu, hafalan terjaga gitu ya. Kualitas ilmunya disampaikannya lebih bagus ya, lebih baik, nah gitu.
Karenanya hanya sedikit orang yang meraih bagian ilmu yang melimpah, kecuali siapa yang di awal langkahnya dalam menuntut ilmu memiliki kriteria yang disebutkan. Itu apa? Hidup sederhana, konaah ya gitu. Konaah dan berpaling dari mencari dunia dan kenikmatannya yang fana. Dan bentuk ini akan hadir nanti dalam porsi yang lebih besar juga bahasanya tentang adab belajar ya, insya Allah. Ya, demikian. Barakallahu walakum minkum rabbana bil hikmah wa lana sudah wa tuqa fa falagina. Waalaikumsalam.